Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu di minggu kelima di bulan November. Yuk kita mau tetap mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita, buat kasih setia dan kebaikannya dalam hidup kita, dengan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya kita masih tetap dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita. Mulai duduk yang manis. Kita mau angkat satu lagu pujian, Yesus terlebih besar, karena kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita. Kita mau angkat satu pujian ini, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Engkau yang terlebih besar Tuhan di dalam kami Tuhan. Apapun permasalahan kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, tetap Engkau yang terlebih besar Tuhan. Dan sebentar kami mau memulai ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ada ibadah yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan kita itu sangat ajaib. Dia juga sangat pengasih. Dia mengasihi kita dan seluruh ciptanya. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kita sekarang mau angkat satu lagu pujian, King Kong Badannya Besar.
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis, boleh persiapkan hatinya, pikirannya. Kita mau angkat satu lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap kita semua dalam kabar yang sehat dan baik. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk, duduk yang manis, ambil posisi yang nyaman, dan kalau bisa tidak sambil makan, agar kita bisa menyimak firman Tuhan dengan sangat baik. Adik-adik, Kak Teri mau tanya nih, ada tidak adik-adik yang pernah membuat sebuah catatan bagaimana mengisi waktu yang ada selama kita hidup? Mau 1 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Adik-adik, ada loh orang yang pernah membuat sebuah catatan yang dia pergunakan selama 1 hari. Adik-adik, dia membuat catatan itu adalah dengan hasil sebagai berikut. Dia makan 5 jam, dia tidur 8 jam, lalu dia sekolah 3 jam, kemudian beribadah 1 jam, kemudian yang lain-lainnya kurang lebih 7 jam. Itu total 24 jam 1 hari. Kita juga bisa seperti itu, membuat satu catatan bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada selama kita hidup. Mungkin dalam 1 hari, mungkin dalam 1 minggu, mungkin dalam 1 bulan, dan seterusnya. Adik-adik, nanti adik-adik
akan kaget. Ternyata banyak waktu yang kita sia-siakan dan yang kita pakai untuk hal-hal yang positif cuman sedikit. Adik-adik, hari ini kita akan belajar soal waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang terus berjalan dan tidak bisa balik lagi. Dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya. Dan waktu ternyata tidak bisa kembali. Adikmu semakin dewasa, tidak mungkin bisa kembali menjadi anak-anak. Makanya kita harus memanfaatkan waktu yang kita punya sekarang ini, supaya di masa depan kita tidak menyesal. Dalam Efesus 5 ayat ke-15 sampai 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu di ayat 16, kalau di Alkitab bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah kronos. Itu bisa juga berarti kesempatan. Nah, kita harus memperhatikan hidup kita secara bijaksana, supaya tidak berlalu dengan sia-sia. Dan kita diperintahkan untuk mempergunakan kesempatan yang ada. Kesempatan untuk apa sih? Misalnya kesempatan untuk belajar, berbakti kepada orang tua, dan terutama kesempatan mengabdi kepada Tuhan. Kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya, kalau kita tidak mempergunakan kesempatan yang ada untuk hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah, di masa depan kita akan menyesal. Dan waktu tidak bisa mengembalikan apa yang kita sudah lewati. Hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya, kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Kalau kita tidak mempergunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kerohanian, kita akan terpengaruh oleh dunia yang makin jahat. Nah, prinsip dalam mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada seperti ini. Kalian ingat saja tanda plus atau tanda salib. Tanda plus maksudnya adalah melakukan hal-hal yang positif dan berguna. Sedangkan tanda salib maksudnya adalah melakukan aktivitas yang meningkatkan kerohanian kita jadi lebih baik. Adik-adik, orang percaya yang benar-benar mempergunakan waktu dalam hidupnya dengan baik akan mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan, yaitu memiliki tujuan hidup yang selaras dengan apa yang diingini Tuhan. Kita harus memberi waktu yang cukup untuk firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, dan mengajarkannya kembali. Contohnya di zaman sekarang ini, internet bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal positif dan juga menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, kalian merasa punya bakat di bidang musik, bisa belajar musik di internet. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian kita. Semua bisa dipelajari melalui internet. Salah satunya bisa dengan mendengarkan renungan harian, audio, cerdas berpikir yang bisa kita dengarkan melalui aplikasi Spotify dengan HP yang kita punya. Intinya, kita harus bijaksana mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada untuk hal-hal positif dan membangun iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat adik-adik, hari-hari ini semakin jahat, tapi
Kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik di tengah dunia yang semakin jahat ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Ingat ayat hafalannya dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan untuk aktivitasnya, kalian bisa membuat daftar kegiatan selama 1 hari. Nanti ayat hafalan dan aktivitas tersebut kalian foto dan kirim ke koordinator masing-masing. Paling lambat hari Kamis jam 6 sore ya. Adik-adik, sebelum kita akhiri semua, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami untuk lebih bijaksana mempergunakan waktu-waktu kami. Biarlah Tuhan, kami semakin mempergunakan waktu-waktu kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik dan papa mama sekalian, anak Betel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 dengan tema Tuhan Yesus bersamaku yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Bagi papa dan mama yang mau mendukung acara ini dengan berbagi berkatnya, bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing atau menghubungi Kak Stefani di nomor WA 0878 8489 5740. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus. Cara menanam kacang hijau. Masukkan tanah ke dalam pot. Buat lubang.
Lalu masukkan benih ke dalam pot. Lalu ditumpuk, ditaruh tanah lagi. Lalu disiram. Dan tunggu sampai dia tumbuh. Him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Shalom Kak, nama saya Andra Bintang kelas 4. Ayat hafalannya 2 Korintus 5 ayat 10. Bunyinya, sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang dengannya dilakukan dalam kehidupan ini, baik ataupun jahat. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Salam Kak, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Shalom. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Korintus 5 ayat 10. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Amin. 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jesus loves me, this I know, for this